Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai siang hari ini, berdoa dulu. Waalaikumsalam. Kelas 1 pimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa mengenai pekerjaan masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, saya absen dulu. Masih ada yang di kelas apa enggak? Ahmad Mudazir, Armilda. Hari ini kita akan belajar penyajian data. Jadi capaian pembelajarannya nanti itu yang saya kasih warna kuning itu dapat menggunakan box plot, histogram, dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Jadi itu ya ada 4 tagihan nanti, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Kemudian nanti di pertemuan kedua nanti akan ada kuis terkait 4 penyajian data yang sudah kalian kerjakan nanti. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama infografis, yang kedua di situ ada data tunggal. Kira-kira dari 2 gambar itu ada yang bisa menganalisis? Ketahui data yang pasti. Kalau yang sampingnya kan Pak nggak tahu berapa jumlah pastinya ini berapa. Nah, jadi untuk yang infografis itu nanti fungsinya akan mempermudah pembaca untuk memahami data yang disajikan. Nah, kalau yang data tunggal pasti pembaca nanti akan bingung karena tampilannya hanya angka, hanya data mentah, belum diolah. Nah, jadi tugas kalian nanti berkaitan dengan pembelajaran hari ini yaitu mencari data di SMA Negeri 7 Malang, di mana data mentahnya nanti kalian ubah menjadi infografis seperti itu. Ini dulu. Sekarang ke permasalahan dulu. Nah, di situ ada berapa penyajian data itu yang ada di gambar itu? 4. Diagram batang, histogram, diagram lingkaran, diagram garis. Yang sudah dipelajari di SMP yang mana? Garis. Di situ hanya histogram saja yang belum dipelajari. Terkait dari 2 pertanyaan di depan, bagaimana pengolahan data dapat membantu kita mengambil keputusan. Kalau kita sampai salah mengambil keputusan, itu kan akan berakibat fatal. Iya kan? Makanya kalian nanti kalau masuk ke dunia statistik, apalagi yang masuk ke jurusan statistik, ini sangat penting buat kalian terkait dengan penyajian data. Karena kalau sampai kalian salah menyajikan data, itu akan berakibat fatal untuk penentu kebijakannya. Jadi misal kalian bekerja di instansi pemerintah, kemudian kalian bekerja untuk menganalisis data. Kalian memberikan suatu data ke atasan kalian. Nah, kalau sampai data itu salah, otomatis kebijakan nanti akan berpengaruh kan? Sekarang kita masuk ke sini, ke kelompokan ini. Sudah saya bagi 6 kelompok. Nah, dilihat baik-baik. Kalau sudah, silahkan duduk per kelompoknya dulu. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting berkumpul dulu, satu kelompoknya dulu. Yang namanya paling atas, dia ketua kelompoknya. Oke, berarti ketua kelompoknya ke sini dulu. Oke. Nah, sekarang dilihat dulu LKPD-nya. Saya jelaskan yang terkait tagihan dulu. Kelompok 1 dan 2, infografisnya berupa histogram. 3 dan 4, poligon frekuensi. 5 dan 6 itu OGIF. Nah, OGIF itu ada 2. OGIF positif sama OGIF negatif. Nah, terus tabel distribusi frekuensinya itu semua kelompok membuat. Jadi berarti ada 2 penyajian data masing-masing kelompok, tabel distribusi frekuensi sama masing-masing histogram, poligon sama OGIF. Nah, histogramnya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dibuat seperti ini, bisa boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint. Terus ada OGIF positif sama negatif, jadi ada 2 grafik seperti ini. Kemudian ada poligon. Ada pertanyaan dulu tentang tagihannya? Kenapa? Saya ingin bertanya, kan menjadi diagram batang kalau sekarang ada sama. Itu kan saya pastikan besar-besar saya lihat bedanya yang dikerja di lapangan.
Nah, di LKPD ada barcode, silakan di-scan, coba nanti dilihat perbedaannya di mana. Selain lebih rapat tadi, antara data satu dengan data yang lain lebih rapat. Nah, ini tahapannya, tahapan penyusunannya. Yang pertama membagi tugasnya dulu. Masing-masing kelompok ada berapa? 6. Jadi silakan bagi tugas. Karena nanti ada yang mencari data itu berarti keluar ya. Nanti keluar ke di SMA 7 mencari data terkait dengan kesepakatan kelompok kalian. Misal, saya kasih contoh ya, data keterlambatan siswa selama 30 hari. Kemudian atau bisa data pengunjung UKS selama 30 hari. Nah, kenapa 30 hari? Karena tabel distribusi frekuensi itu bisa digunakan atau ideal untuk digunakan itu ketika N-nya minimal 30. Jadi kalian harus mencari data yang N-nya minimal 30. Boleh 40, boleh 50 hari, terserah. Tergantung ketersediaan data yang ada di lapangan nanti. Di situ di halaman kedua, nah di situ nanti dibuat jadwal proyeknya dulu, kemudian setelah jadwal terbuat, kalian baru sebagian keluar untuk mencari data, sebagian di sini. Nah yang di sini nanti saya jelaskan untuk membuat histogram, poligon, sama OGIF melalui Excel. Ada pertanyaan tentang kegiatan ini? Apa? Saya rasa hari ini saja cukup. Kalau ada, maksudnya kalau ada orangnya, kalau ada yang jaga. Misal UKS nggak ada yang jaga, ya berarti mungkin besok baru bisa mencari data. Nah ini jadwal proyeknya. Jadi di situ kan di halaman 2 ada jadwal proyek. Dibuat tabel seperti ini ya. Dibuat tabel seperti ini. Ada anggota kelompok, waktu pengerjaannya apa, kapan, kemudian tugasnya apa. Jadi dijelaskan di situ. LKPD dikerjakan secara kelompok, kemudian bahan presentasi masing-masing kelompok, tagihannya itu mencari data di SMA Negeri 7, kemudian infografisnya nanti ditampilkan pada saat presentasi. Enggak urut ini. Yang berapa ya Pak ya dulu? 10 semua. Misal berapa periodenya? 2, misal 2 sampai 4. Dikasih petik di awal sebelum ke sini. Ini kan kalian proses membuat data kelompok. Sebelum ke sini kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Nanti dari LKPD tersebut kalian punya tahu rentangnya berapa? 1 sampai berapa misal, 10 sampai berapa. Kalian tahunya dari sini. Makanya dikerjakan dulu nih. Baru ini. Nah, baru ke sini nanti. Jadwalnya ini gimana? Itu langsung hari ini aja. Ini Boleh hari ini mau ditulis hari besok apa? Maksudnya misal hari ini mengolah data yang ini dulu. Kemudian besok baru mengerjakan Canva. Enggak apa-apa, ditulis di sini aja. Oh iya. Itu 15. 12, 15, itu 2. Tanggal 13. Itu mana? Itu. Udah, Pak. Kenalan jam ya. Misal tanggal 2 itu hari Sabtu, kita dibuat 0. Ini tanggal 1-nya nggak ada.
kalau kamu itu nanti jumlah data jadi nggak sesuai. Maksudnya gini, bukan nol. Kalau nol itu kan berarti nggak ada pengunjung. Iya kan? Sementara kan kondisinya kalau tanggal 1 itu ya memang libur. Kamu. Ya nambah, berarti nambah hari di bulan yang lain. Jadi kamu nanti judulnya 30 hari pekan efektif. Ada yang mau ditanyakan? Dengan dua garis tersebut, apakah mungkin tabel ogive itu dalam bentuk kayak lingkaran atau batang? Ini kan bentuknya garis. Apakah mungkin disajikan dalam bentuk lingkaran atau batang? Terima kasih atas pertanyaannya. Bukan menurut kami ini udah pasti nggak bisa. Bagaimana coba kamu kalau bisa lihat ya? Gimana buat lingkaran nggak bisa, emang nggak bisa. Tabel ini tuh nggak ada hubungannya sama lingkaran. Nggak ada. Iya, yang kan nanti habis dapat ogive positif sama ogive negatif digabung. Terus itu ada potongan kan, titik temu. Nah, itu mediannya. Sebelum ke kuis, kita bahas dulu apa yang sudah kalian dapatkan dari pertemuan kemarin sampai pertemuan hari ini. Yang pertama apa? Jangkauan disimbolkan apa? J ya? Apa? Setelah itu apa? Simbolnya apa? K itu apa? N-nya itu apa? Banyaknya data. Habis K. Nah, silakan ini ya. Bisa pakai barcode, bisa di-scan. Yang akan kalian lakukan yaitu penilaian teman kalian sesama anggota kelompok. Jadi ada dua nilai sikap, yaitu nilai sikap dan nilai keterampilan. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita bahas ukuran pemusatan data ya. Ketua kelasnya, pimpin doa dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.